fursatan waliyatan Kena seperti an-najtami fi hadzal makan mubarak. Sanian salatan wa salaman ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi qad hamalana minaz zulumati ila nur ila siratal mustaqim. Badaha al-mukarramah al-ustadzah Doktor Lina Marlina alat atasati an tahdur ila hadzal makan di anna sabi haji umroh sama jasbia dia walida al-mutakalimah al-ula wa ana nilasias biya al-mutakalimah al-athaniya mubasyaratan faqat ila utina dia walida al-waqtiyah. Syukran ala Raisil Jalsa. Afwan ya, saun tikum di luga al-wataniyah. Saya di sini akan menjelaskan mafhumul harokati, yaitu konsep harokat atau yang sering kita kenal yaitu bunyi vokal. Al-harokatu wahia taqabbul mustalahun vowels fi dirjiyah wa poyele fi farnisiyah. Jadi harokat atau bunyi vokal itu istilahnya itu setara dengan vowels dalam bahasa Inggris dan poyele dalam bahasa Prancis. Lahat tusamiyatu mu'addidatu fi dirasati sautiyah al-arabiyah. Nah, al-harokat atau bunyi vokal juga memiliki banyak sebutan dalam studi fonetik Arab atau studi bunyi Arab gitu ya. Misal as-sawanid itu adalah bunyi vokal, wal musotati bunyi hidup, wa aswatal alati bunyi dasar, wal astatal lainati bunyi lembut, wal aswatal mutaharokati bunyi bergerak, wal aswatal tolikoti bunyi mengalir. Ila antas intaha bil harokati ila janibis sawat ya as-sayyatu fil alami sautiyat al-arabiyah. Akan tetapi bunyi vokal ini bila dibandingkan dengan bunyi konsonan, itu yang lebih banyak disebutkan atau lebih banyak digunakan oleh para ahli fonetik atau para ahli bunyi dalam bahasa Arab itu apa sih yang lebih banyak digunakan itu bunyi konsonan daripada bunyi vokal. Di mana dikutip harokat itu menurut Kamal Basar min ro'i ibnu Jinni li annaha taharrukul harfi ayataqalahu yaitu adalah harokat itu jadi harokat itu menggerakkan huruf atau menutupnya. Hal misal seperti bunyi ba binunin harokatin la yumkin nutkihu. Jadi bunyi ba itu jika tanpa harokat atau tidak memakai harokat itu tidak dapat diucapkan gitu. Wa idza talatul harokati fathah au dhammah wal kasroh. Akan tetapi jika ia diikuti huruf ba tadi jika diikuti dengan harokat seperti fathah, dhammah dan kasroh, taharraku asbaha qabilan linutki, maka ia bisa menjadi atau bisa diucapkan itu seperti kalau dengan harokat fathah menjadi ba, kalau dengan harokat kasroh menjadi bi, kalau dengan harokat dhammah menjadi bu. Jadi ya dapat disimpulkan kalau harokat itu adalah tanda baca atau simbol yang ditambahkan pada huruf-huruf Arab untuk menunjukkan bunyi vokal. Nah, dalam bunyi vokal bahasa Arab itu cuma ada 3, yaitu A, I, U atau fathah, dhammah, kasroh. Nah, tapi kalau di bahasa Indonesia kan ada 5 ya, ada A, I, U, E, O.
Wal harokatu tahtalifu anis shawamiti fima yali. Nah, di sini tuh ada kita akan menjelaskan perbedaan antara harokat dan perbedaan antara bunyi vokal dan bunyi konsonan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, al harokatu audoha fisam'i minas shawamiti. Jadi bunyi vokal atau dalam bahasa Arab harokat ya, itu lebih jelas bila didengar sama kita teh dibandingkan bunyi konsonan. Yang kedua itu fikul lilgoh ada di harokati akola minas shawamiti. Yang kedua, dalam setiap bahasa jumlah harokat itu lebih sedikit dibandingkan jumlah bunyi konsonan. Terus yang selanjutnya itu adalah al-harokatu laisat laha makhariju mahdadatu kama hiya lisawamiti. Jadi yang ketiga, harokat itu tidak memiliki makhraj huruf seperti bunyi konsonan. Yang selanjutnya itu adalah al-harokati laisat laha sifatun muhaddadatu min haitsu kaifiyatu huruzil hawa min ri'ataini. Jadi yang keempat itu, harokat itu tidak memiliki sifat tertentu seperti bunyi konsonan gitu tah. Dari segi bagaimana caranya udara keluar dari paru-paru. Jadi tidak memiliki sifat tertentu. Yang selanjutnya itu adalah al-harokati majhuratan. Hal itu jelas karena adanya kebutuhan. Sedangkan bunyi konsonan itu terkadang juga jelas, terkadang juga samar. Jadi yang kelima tuh kalau harokat itu sudah pasti jelas. Nah kalau bunyi konsonan itu terkadang jelas, terkadang juga samar. Selanjutnya yaitu al-harokatu ro'isiyati fil lughah al-arabiyah salah satan. Jadi apa sih? Bunyi vokal itu memiliki bunyi vokal yang paling utama dalam bahasa Arab itu ada 3 ya, sama itu bil fathah wal kasroh wa domah, yang sering kita sebut dengan fathah, kasroh dan domah. Wa do'atul muzali hadil harokati qasiru al fathah wal kasrotu wa domah bisalah sati alamatin. Tanda baca utama dalam bahasa Arab itu kan ada 3, fathah, kasroh, dan domah. Nah, tanda-tanda ini digunakan untuk menunjukkan bunyi pendek dari huruf seperti kasroh, domah, bisalah sati alamatin dengan 3 tanda. Walakin nahuyan bagi taniyatu guna bi anal ma'budu min hurufil madi inama hiya alamatil harokati aw rumuna aw sakinal maqbudi la harokatu datiha. Namun perlu diperhatikan bahwa yang kita ambil dari kan tadi tuh cirinya itu ada yang apa sih? Fathah yang pendek, bunyi vokal yang pendek. Nah, ada juga bunyi vokal yang panjang. Kalau bunyi vokal yang pendek mah ditandai dengan bunyi vokal yang panjang mah cirinya itu dengan hadis salasa sama asal apa sih? Kalau fathah cirinya itu dengan alif mad. Kalau kasroh cirinya itu dengan iya mad. Kalau domah cirinya itu dengan waw mad. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa yang kita ambil dari huruf mad adalah tanda baca atau simbolnya saja, bukan bunyi panjangnya itu sendiri. Jadi yang kita ambil tuh hanya apa sih? Sebenarnya vokal bunyi pendek dan panjang tuh mereka tuh sama, cuman dari segi simbol dan tandanya aja yang membedakan mereka tuh panjang dan pendek dari segi durasi yang saat kita melafalkannya. Kan kalau panjang tuh pasti panjang kan dibacanya. Contohnya contohnya seperti ba, itu kan ba aja kan. Nah kalau yang panjang itu seperti ada di sini ya, nanti dijelasin di sini. Anwa'il harokati fil lughah al-arabiyah, jenis bunyi vokal dalam bahasa Arab. Itu ada 6. Yang pertama fathah qasiroh.
yaitu apa sih bunyi vokal dengan tanda fathah yang pendek. Contohnya itu seperti lan. Kan itu udah aja dibacanya lan, gak panjang kan? Lan. Yang kedua itu adalah kasroh qasirah dengan tanda kasroh yang pendek. Contohnya seperti if. Udah itu kan if aja kan, nggak panjang. Yang ketiga itu apa sih dengan domah qasirah, domah yang pendek. Contohnya seperti kum aja kan, nggak ada kuma, nggak ada apa-apa, itu kum aja. Nah yang keempat itu fathah tawilah atau alif mad. Itu tuh fathah yang panjang atau alif mad. Contohnya itu seperti sod. Itu kan panjang kan, beda dari cara pelafalan durasi yang kita ucapkannya juga berbeda dengan yang qasirah tadi. Nah, terus yang selanjutnya itu adalah kasroh tawilah, yaitu kasroh au ya mad. Kasroh tawilah atau kasroh panjang atau ya mad. Contohnya itu seperti mim. Itu kan panjang, mim. Nah, terus yang terakhir itu adalah domah tawilah au waw mad. Domah panjang atau waw mad itu contohnya seperti nun. Itu kan dibacanya juga panjang ya. Itulah salah satu sifat tahai suyungkin angkatuna mirfaqatu wa muhab mirfaqatu wa mufahimatu wa baina bayin. Jadi dalam apa sih, dalam setiap bunyi vokal itu memiliki 3 sifat. Yang pertama itu adalah mirfaqah atau marfaqatu. Yang kedua itu adalah mufahimatu. Yang ketiga adalah bayin wa bayin. Jadi antara dari yang kedua tadi ya, dari mirfaqah sama mufahimah. Bima yakni anal harokati min haitsu sifat. Jadi dapat diartikan bahwa harokat itu dari segi sifatnya itu memiliki 18 suara. Yang pertama itu adalah mirfaqatu idza salat aswatan mirfaqatu. Bisa disebut mirfaqatu itu bila dia mengikuti huruf atau bunyi si mirfaqah itu. Nah, hurufnya itu ada ba, da, ta, hamzah, zal, za, ain, zai, ain, fa, ta, sa, ta, ha, ha. Yang kedua itu adalah mufahimah. Nah, bisa disebut mufahimah jika dia mengikuti huruf mufahimah, yaitu ada 4 ya hurufnya. Yang pertama itu adalah sod, do, to, do. Nah, yang selanjutnya itu adalah bayin antara yang 2 tadi, mirfaqatu sama mufahimah. Tapi bisa disebut bayin antara 2 tadi jika dia mengikuti huruf-huruf itu. Ada 3 hurufnya, yaitu qaf, go, kha. Nah, di sini ada contoh-contohnya. Fathah qasirah mirfaqah, misal nah, yang menjadi huruf dari fathah qasirah mufahimah dari lafaz sobaro yang mana yang menjadi hurufnya? Yang mana? Kan tadi hurufnya banyak ya, Yang menjadi hurufnya di sini itu adalah yang menjadi huruf contohnya itu adalah so. Yang selanjutnya itu adalah fathah qasirah bayin antara keduanya tadi, misal ada. Yang menjadi contohnya itu atau apa sih yang menjadi contoh di sini huruf apa? Yang selanjutnya itu adalah kasroh qasirah marfaqah, misal irkah. Nah, yang menjadi contoh itu apa? Huruf apa? Yang selanjutnya itu adalah kasroh qasirah mufahimah. Aku mau nanya, Andini, coba lihat yang kelima. Andini. Yang
Coba lihat di bukunya yang kelima ya. Al-kasratu qasiroh al-mufahimah. Contohnya itu sihata. Nah, yang menjadi huruf contohnya itu huruf apa? Sin. Sin so. Ya benar. Dan selanjutnya itu adalah al-kasratu. Yang selanjutnya itu adalah kasroh qasiroh baina kasroh qasiroh antara keduanya. Misal di sini tuh ada contohnya ya kilah, yang itu tuh kilah. Nah, yang menjadi huruf contoh di sini adalah huruf apa? Ya. Terus yang selanjutnya itu adalah domah qasiroh mirfaqo. Itu teh salah ya, harusnya mafhumah. Misal contohnya di sini adalah dulma, yang menjadi huruf contohnya itu huruf apa? Mo. Selanjutnya itu adalah domah qasiroh baina atau domah pendek antara keduanya. Contohnya itu seperti lapad kutila. Nah, yang menjadi contoh dari lapad kutila ini huruf apa? Selanjutnya itu adalah fathah tawilah marfaqatu. Contohnya itu adalah ya roka. Yang menjadi huruf contohnya yang mana? Ya. Yang selanjutnya itu adalah fathah tawilah mafhumah. Contohnya itu adalah sofaha. Yang menjadi huruf contohnya Selanjutnya itu adalah kasroh tawilah marfaqah. Contohnya itu din. Yang menjadi huruf contohnya yang mana? Selanjutnya itu adalah kasroh tawilah mufahimah. Contohnya itu tin, tina. Terus yang selanjutnya itu adalah kasroh tawilah baina atau kasroh panjang antara keduanya ya. Misalnya itu goibah, goibah. Itu yang menjadi contoh hurufnya yang mana? Terus yang selanjutnya adalah domah tawilah marfaqatu. Yang contohnya itu maktula. Yang menjadi huruf contohnya yang mana? Ya. Selanjutnya itu adalah domah tawilah mufahimah. Contohnya itu magduba. Yang menjadi huruf contohnya yang mana? Selanjutnya yang terakhir itu adalah domah tawilah bainiyah. Misalnya itu makhud. Itu yang menjadi contohnya yang mana? Iya, hurufnya. Sekarang dia tiko bayana sifat bayana sama badaha badaha al harakat al masdujah awil murokabah alati afwan al-maudu ya. Al-maudu adalah wasful harakat. Idan wasful harakat sunnah deskripsi oh iya, deskripsi huruf vokal. Idan Hunaka al-fathah al-qasiroh. Nah, apa antiku atau niatan? Al-fathah al-qasiroh guna. Jadi dia bisa dibaca ya, fathah pendek yang bisa dibaca sedang ataupun tidak bulat. Lalu al-fathah atau wila atau fathah panjang yang bisa dibaca yang bisa dibaca rendah atau tidak bulat. Ila mau dua dawalan ya.
Al harokat al manzujah awil murakkabah. Al harokat fil muzamil lugat qad takunu mufradah wa basitah au manaftah wa qad takunu mazdujah awil murakkabah bintang tati mufradah fil lughah al injiliyah misal finawi far nakulu fair. Ya. Nah, dan terkadang bunyi vokal dalam kebanyakan bahasa itu terdapat monoftong, juga terkadang diftong. Nah, monoftong itu apa? Monoftong itu satu suara. Jadi kalau di dalam bahasa Inggris tuh contohnya ada kayak cat. Kan dia tulisannya cat ya? Iya. Nah, di bahasanya itu cat. Terus ada kuda, horse, di bahasanya horse. Horse ya, horse gitu. Satu suara. Nah, itu tadi monoftong. Kalau diftong itu dia bunyi vokal yang terdiri dari dua bunyi vokal yang diucapkan secara bersamaan. Nah, contohnya kayak fair ini, fair, ya, fair, ya, zafir, enggak, fair. Terus apa lagi ya? Nice juga bisa. Terus ya, dan lain-lain. Amma fil lughatil arabiyyah yunfiqu amma fil lughatil arabiyyah fi wa yunfiq fayuntikul aswatiyun ala wujudil harokat al-basitoh kama fin nahwi jalasa duriba ila annahum yahtalifuna fi sya'nil harokat al-murakkabah faminhum man yara annaha tujadu fil lughatil arabiyyah mithlu mautun, launun, baunun, wa'ai fi mailun, baitun, walaitun. Dan al makna dalam bahasa Arab, seluruh ulama ahli asar bersepakat terhadap adanya bunyi vokal monoftong seperti jalasa ataupun doroba. Nah, adapun bunyi vokal diftong, mereka berpendapat bahwasanya dalam bahasa Arab juga terdapat bunyi vokal diftong. Contohnya launun, mautun, mailun, baitun. Jadi yang apa ya? Kayak kalau ditajwid itu ini mat lain. Ya, kayak gitu. Nah, umuna wa yazmuna an i'tibaro ma tatakawwanu minhu hadhil kalimat harakat murakkabah rayughayyiru dakikin in lam yakuna qati'an. Ya, kotakunu harakataini wa kotakunani somitataini walidalika sama huma abasawat iyuna bian sofil harakat awi semi vowels.
wawu dan ya, terkadang keduanya berharokat dan juga terkadang mati. Maka dari itu ulama biasa menamainya dengan semivokal. Semivokal tuh kayak ai, au yang gitu. Nah, suma ba'daha kaunuhuma shawitataini fadzalika inda wuruduhuma fi siyaq qats ataliyah. Jadi adapun wawu dan ya keduanya menjadi konsonan ketika dalam konteks berikut ini. Jadi ada 3. Idza waqa'at fi awalil kalimat mislu wajada yajib. Cuma wajada yajidu itu di awal kalimat ada huruf wawu sama huruf ya. Nah, cuma idza itabana diharokat di min ai nau'in mislu jawaro zawiyatun ta'awana qiyamun muhajirun sama abu nih. Kalau itu idza itabana biharokatin min ai nau'in, kalau kita mengikuti harokat atau huruf di depannya, berarti panjang ya. Cuma kita idza waqa'atan sakinataini wa qablahuma fathah mislu alifan mautun baitun launun sama dairun. Dairun. Iya. Muharokati wazifatun lugawiyah. Haitsu annaha tughayyiru ma'nal kalimah aw tumayyizu bainal kalimataini min haitsul ma'na. Fatalafus sawaid yuaddi ila ihtilaful ma'na kama yatadhakka. Jadi vokal di sini itu mempunyai fungsi sebagai perubah makna kalimat atau perbedaan suara yang mengakibatkan perbedaan pada makna. Jadi kalau misalnya nih ada harokat yang salah, jadi maknanya nanti jadi beda. Langsung ke contohnya, misalnya hulima bidom milha yatalifu min haitsul ma'na an hilmin bikasril ha wa hamala bifat hilmim yatalifu an hamlin bikasriha. Jadi kalau misalnya misalnya fulmun ini kan kalau h-nya pakai dhamma, fulmun di sini itu artinya mimpi yang dia itu jadinya subjek atau objek yang tidak langsung. Contoh di dalam kalimat uridu an uhaqqiqa hilmi an akuna tabiban. Jadi saya ingin mewujudkan mimpi saya menjadi tabib. Jadi mimpinya ini masuknya ke subjek yang gak langsung. Terus kalau misalnya hilmin, hak yang pakai kasroh itu jadi kalau hilmin di sini hanya pakai kasroh itu masukkan ke objek langsung. Contohnya atma ila tahqiqil hilmin kabir.
Jadi saya bercita-cita untuk mencapai mimpi itu. Suma badahu hamala ha bil fathah. Hamala bil fathah guna artinya hamala itu kan membawa. Kalau hamlin itu Bawaan. emang iya. Bawaan. Kalau hamlin itu membawa. Ru birru bikasril ba ya talifu an birro ya talifu an barro bifathaha wa huma tahtalifu an burro bidomil ba. Jadi birro sama barro ini beda. Kalau misalnya birro itu diartikan kebaikan, dharma atau ya pokoknya yang baik-baik. Kalau misalnya barro ini diartikan sebagai daratan. Lalu selanjutnya ada matorun. Matorun itu matorun bifathah qasirah ba'da yang talifu an matorun bifathah tawilah ba'da kama yang talifu bito. Nah, dan matorun artinya bifathah qasirah itu kan artinya hujan. Kalau matorun bandara. itu artinya bandara. Nah, cuma kama wayah talifu kotala bifathah qasirah badal qaf an kotala bifathah tawilah badaha ada aidon hunaka Ikhtilaf. ihtilaf idan kotala huna bimakna pembunuhan. Kalau misalnya kotalun itu berarti menyerang atau berjuang. Nah, terus habis itu ada kola sama kila. Kola bifathah tawilah badal qaf yang talifu an kila bikasrah tawilah badal qaf. Jadi kalau misalnya kola ini artinya berkata, kalau misalnya kila artinya perkataannya. Cuma wayah talifu tola bifathah tawilah ba'da an tula bi dhammah tawilah ba'daha. Idan huna tola bimakna panjang, wa tula bimakna selama pakai waktu gitu ya kan. Terus abis itu alas quizzes. Jawab. Loh, emang ada ya? Iya. Sabar. Iya. Ini. LG ya. Ini kita dong, kita santuy. Kita kamu tahu. Suaranya Nabila. Jangan dulu ya. Nabila, Regina. Itu apa ini? Satu, dua, tiga. LG, yo. Maksud bil harkat. Basit. Para
Salah dua. Aku salah satu, hei. Salah satu, salah dua. Soalnya gampang. Ayo, ini. Cepat jadi mana? Siapa yang kedua? Kamu. Sap, geser. Biar kopinya nggak dalam tugas. Itu kan ini biar Ini itu.